Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirimkan ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera. Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis, dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Pemirsa, Kementerian Sosial pastikan bantuan telah disalurkan dengan total nilai mencapai 9,6 miliar rupiah. Kemensos juga kerahkan seluruh sumber dayanya di titik bencana untuk bantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian hingga penyediaan sarana air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut seluruh instansi bergerak serentak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk menangani bencana di Sumatera. Kemensos menjadi bagian dari operasi bersama tersebut, terutama pada sektor penyaluran bantuan logistik dan shelter. Selain itu, sebagian besar titik bencana telah disalurkan bantuan meski ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Meski demikian, Kemensos sudah menggerakkan seluruh jaringan gudang dan lubung sosial yang tersebar hingga 700 lebih titik untuk memasok kebutuhan darurat. Kementerian Sosial membantu mendukung sisi logistik dan shelter. Jadi kita semua tim sudah berada di semua titik, meskipun belum semuanya bisa dijangkau, tapi kita semua tim-tim kita sudah berada di sana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Provinsi Aceh kita sudah mengirim dukungan lebih dari 3 miliar, di Provinsi Sumut lebih dari 6 miliar, dan di Provinsi Sumbar ini masih terus berjalan tapi sudah lebih dari 600 juta. Kementerian Sosial juga mengeluarkan seluruh sumber dayanya di titik-titik bencana untuk membantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian, hingga penyediaan sarana air bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami akibat bencana tersebut diringankan. Doa ini dipanjatkan Prabowo di hadapan guru dalam Hari Guru Nasional 2025. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka.
pemerintah cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi memprihatinkan yang masih dialami sejumlah pelajar di daerah terpencil. Ia menayangkan video anak-anak menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah setiap harinya. Itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Tayangkan itu. Momen ini terjadi saat Prabowo berpidato dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Presiden aja nggak bisa ucap, apalagi kali. Dalam video yang diputar, tampak sejumlah pelajar yang selalu kebasahan, baik ketika berangkat maupun pulang sekolah. Melihat kondisi ini, Prabowo dengan tegas meminta para koruptor menyaksikan video tersebut. Termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor, lihat ini. Mereka ke sekolah basah. Mengejar impian. Di sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Perubahan iklim. Menindaklanjuti video tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Jembatan untuk menangani persoalan darurat infrastruktur di wilayah-wilayah yang dibutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Jika dalam setahun tak ada perbaikan, pemerintah membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss SGS. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengungkap, kini pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerjanya. Meski demikian, melihat banyak modus nakal yang dilakukan sejumlah oknum dan mencoreng citra institusi Bea Cukai, Purbaya mengancam bakal bekukan Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Dijumpai usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin Kamis, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Sementara itu, guna memperbaiki kinerja Bea Cukai, berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, selain tekanan struktural dan regulasi, Purbaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan AI untuk kurangi peluang praktik nakal di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan.